Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tedcast Tabiin Podcast. Bukan sekedar beda, tapi meluruskan fitnah, menegakkan fakta. Para pemirsa, kali ini kita ingin menyoroti tentang peranan media dan jihad tabiin. Jihad tabiin adalah hal yang menjadi alternatif bagi kita semua untuk melakukan perjuangan di jalan Allah. Namun kita perlu mendetailkan dan membagi secara rinci terkait pemaknaan apa itu jihad tabiin dan peranan jihad tabiin khususnya dalam kehidupan kita bermedia sosial. Kami mengundang seorang yang cukup mumpuni dan malang melintang di dunia media, yaitu Ustadz Mukhlisin Turkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Sehat atau Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kehormatan besar dan terima kasih antum mau untuk mengisi. Susah sekali kita minta waktu antum, Ustadz. Sibukan antum tentunya. Terima kasih insyaallah. Ya, Ustadz, antum karena tahu sejarah antum, artinya kiprah di dunia penulisan berita ya cukup lama, dan antum juga pernah mengisi kolom-kolom di Islam Time dan cukup lama waktunya, Ustadz, ya. Nah, Berapa lama, Ustadz, antum aktif di dunia media? ya kalau dihitung-hitung berapa lamanya mungkin agak sulit ya, cuman kalau diperkirakan misalnya ya mungkin ada sekitar 13 sampai 14 tahun ya. Hingga saat ini apakah antum masih aktif di dunia media? Alhamdulillah masih ada beberapa media yang masih menampung istilahnya apa yang menjadi tulisan analisa maupun opini, masih ada dan masih aktif. Masya Allah. Tapi selain menulis, apakah antum ada kegiatan mengajar atau dakwah? Ya, kegiatan-kegiatan yang lain ya seperti asatid yang lain ya, misalnya ya ngajar di tempat-tempat majelis-majelis taklim, Husainiyah, kemudian di pondok pesantren seperti di Data itu, ya seperti itu. Masya Allah, barokah sekali antum waktu antum. Terima kasih antum sudah mau hadir. Kita kali ini ingin berbicara tentang jihadut tabiin, Ustaz. Ya, kita sudah mendengar 3 tahun terakhir tentang istilah jihadut tabiin memang. Cuman terkadang kita ada kekhawatiran dalam penerapannya itu tidak tepat guna atau mungkin salah dalam berpola. Ya. Sehingga ini kita ingin menggali pengalaman antum dan info atau pengetahuan-pengetahuan dari ilmu antum terkait masalah jihadut tabiin, Ustaz. Nah, Nah, jihadut tabiin ini sebenarnya apa sih, Ustaz? Ya kan? Urgensinya seperti apa? Lantas bedanya dengan jihad-jihad yang lainnya itu apa? nah, jihad tabiin itu dua kalimat yang berangkat dari bahasa Arab. Jihad itu sendiri ada dalam Al-Quran dan itu dipakai dalam beberapa hal peristiwa, terutama berkaitan dengan jihad fisabilillah. Tabiin sendiri itu artinya adalah penjelasan atau penerangan tentang sesuatu yang samar-samar, yang tidak jelas. Dalam konteks Al-Quran, tabiin jihad itu artinya usaha sungguh-sungguh ya yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi yang ma'ruf. Oleh karena itu, karena konteksnya dalam hal ini adalah jihad penerangan, penjelasan, maka ini berkaitan erat dengan tulis-menulis, berita, tentang informasi-informasi. Jelas bahwa itu di situ. Tapi tidak terbatas pada itu saja sebenarnya. Jihad tabiin itu kalau kita runut dari sejarahnya, bahkan kemunculan atau filsafat diturunkannya para nabi juga dalam rangka untuk menjelaskan. Mulai dari Nabi Adam, kemudian Idris, Nuh, sampai Rasulullah SAW dan a'immah pun semuanya adalah dalam rangka menjelaskan hakikat, menjelaskan sesuatu yang benar. Ini bagian dari jihad dan ini dari tabiin. Jadi kalau konteks kita batasi di hal-hal yang terbatas itu sebenarnya kita mungkin sedang berbicara tentang media, tentang ini. Tapi jihad tabiin itu luas dalam bentuk apapun. Seorang pedagang dengan konteks jihad tabiin dia bisa melakukan penjelasan tentang hakikat, tentang kebenaran, tentang bagaimana berdagang yang baik menurut Islam melalui apa yang dia pelajari dari Islam kemudian dia berdagang. Juga bisa. Ya, artinya berarti sesuai dengan kapasitas kemampuan dia, Ustaz. Kapasitas dia, kemampuan dia di bidang mana. Oke, artinya tidak semua orang juga bisa bersuara dan melakukan klarifikasi. Ahsan, iya betul. Nah, kalau misalnya konteksnya seperti orang-orang awam, ya kan mereka kan
justru mayoritas pengguna dari media sosial, Ustaz. Ya. Nah, kemudian memaknai daripada jihad tabiin apa yang seharusnya mereka lakukan, melihat kapasitas mereka adalah akwam. Iya. Gimana strategis keberadaan mereka dalam berjihad tabiin? Minimal, mereka-mereka yang dalam banyak hal tidak memahami, ketika dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang baik, apalagi ini berasal dari orang yang dia percaya, informasi yang berangkat dari orang yang yang selama ini misalnya tidak pernah melakukan kebohongan dan selama ini dia yakin dengan itu, ketika dia diminta misalnya atau men-share apa, ya dia harus melakukan, minimal itu. Jihadnya adalah menyebar seluas-luasnya informasi-informasi yang diberikan kepada dia dari orang yang betul-betul dipercaya. Karena tabiin sendiri harus jelas. Iya. Salah satunya adalah saya jelas dengan orang yang memberikan informasi tadi itu. Iya. Iya, artinya kan kalau mengukur bahwa ini perintah dari Al-Qur'an pemirsa, artinya kita memiliki satu kapasitas Nah, yang memaksa kita untuk melakukannya. Hal yang wajib ketika kita bisa. Artinya kan berarti Ustaz, hal-hal semacam seperti ini ketika bicara menjadi satu kewajiban, ya. otomatis ada ayat Al-Qur'annya kan berarti Ustaz? Oh iya jelas. Yes, biasanya kita kalau ngadepin orang-orang yang orang-orang mengesampingkan akal kan selalu minta nas, Ustaz. Kira-kira Eh, mungkin ada ayat Al-Qur'an terkait masalah jihad tabiin, Ustaz? ya mungkin yang sering dipakai, yang sering digunakan, dijadikan sebagai dalil dan hujah itu ayat Al-Quran yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini biasanya dipakai untuk eh, apa namanya? Untuk gimana sih kita ini bisa mengetahui bahwa ini betul-betul informasi yang valid, informasi yang tidak berbaur antara hak dan batil. Pertama di situ fasik. Kemudian dia membawa berita binaba'in. Barulah kemudian fatabayyanu perjelas. Artinya ada pelaku, orang yang memberikan informasi, ada informasi yang dibawa. Nah, kalau kita tidak yakin, ragu dengan orang yang membawa, cari dong, teliti dong siapa ini. Nah, kalau kita mau gambarkan misalnya konteks sekarang ini ya, fasik itu, orang fasik itu kalau kita mau gambarkan, kita mau analogikan ya, Israel Amerika. Nah, sekarang ini media-media dikuasai oleh mereka. Informasi-informasi berangkat dari mereka. Nah, maka ketika informasi berangkat dari mereka, ya ini sama dengan datang dari fasik. Iya, iya. Maka kita perlu melakukan penjelasan, melakukan tabayun, minta penjelasan pada orang yang memang mampu untuk itu. Iya, ini sekali berarti. Ini kondisi kita mengalami di dunia ini bahwa seringkali kita merujuk sumber atau data adalah dari media-media barat. BBC, Sky News, ya misalnya CNN, Voice of America. Tadi antum sebutkan bahwasannya yang mewakili dari simbol seorang yang fasik dalam Al-Quran adalah Amerika dan Israel. Dan rata-rata informasi untuk kita rujuk dan kita kemudian menyampaikan tingkat daripada kebenarannya adalah dari mereka, Ustadz ya. Nah, Artinya seperti itu. Tapi rata-rata seperti itu. gimana nih, Ustadz? Mungkin antum ada sedikit kiat terkait masalah bagaimana kita bisa mengalihkan atau media alternatif yang menjadi rujukan agar kita bisa mengolah informasi ini dan menentukan bahwasanya ini bukan hoax. Iya, memang ini sudah sering dijadikan sebagai bahan diskusi ya, banyak di berbagai teman-teman mereka dalam duduk-duduk membicarakan tentang masalah ini, bagaimana memisahkan antara hak wal batil ini. Ada dua hal, yang pertama berita itu sendiri, yang kedua adalah orang yang sebagai penyampai. Nah, berita itu sendiri itu memang tidak semua orang bisa untuk mengklarifikasi bahwa ini adalah benar, ini adalah salah, hoax dan segala macam. Berarti merujuk pada orang yang betul-betul punya kemampuan. Nah, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh teman-teman terutama di mereka yang punya bekerja atau aktif di media sosial atau yang punya media katakanlah seperti itu ya. Mungkin satu, dia harus betul-betul memahami konteks peristiwa, konteks hal-hal yang berkaitan dengan info-info tadi. Betul-betul dia harus memahami, bukan hanya dalam ranah di atasnya, cuman juga kedalamannya. Ya. Dalam itu maksudnya
ada tujuan apa, motivasi apa, dalam rangka apa. Ini kan dalam rangka untuk, kalau bisa saya katakan ya, ini dalam rangka mukadimah dalam perang asimetris. Asimetris. Ya, perang asimetris, bagaimana opini publik dibangun, masyarakat sampai tidak pernah memahami al-haq, benar salah itu tidak tahu. Karena itulah ketika masyarakat sudah tidak mampu lagi membedakan benar salah, dalam perang asimetris musuh akan masuk dia. Ya. Dengan proksi dan segala macam seperti itu. Nah, itu kan berangkat dari ini semua hoax. Maka perlu orang yang hadir, perlu orang yang betul-betul memahami informasi ini secara detail. Tujuan apa, mau kemana, sasarannya apa. Nah, itu perlu orang-orang yang punya spesifikasi di bidang itu. Ya artinya memang kecerdasan ya. Kemudian juga fakta yang tidak bisa kita alihkan adalah kemampuan dalam mengolah, Nah, memilah, kemudian mengidentifikasi. Nah, artinya kalau sudah kita sebagai awam ya berarti ya kita nggak boleh banyak berkiprah dong berarti Ustaz. iya. Wa illa mungkin ada filter untuk mungkin seperti men-share atau Ya, di awal kan saya sudah bilang bahwa untuk orang-orang yang betul-betul tidak memahami konteks yang benar, kemudian dia tidak melalui tabayun atau asal share saja, itu kan berbahaya juga. Oleh karena itu, orang awam yang dia memahami bahwa dia betul-betul tidak memahami bagaimana memilah benar salah tadi itu, ya minimal dia mendapatkan informasi dari orang yang dia percaya. Yang selama ini dia yakini bahwa dia tidak pernah bohong, minimal seperti itu. Artinya orang ini diketahui di tengah masyarakat. ya. Media-media alternatifnya apa Ustaz kira-kira Ustaz yang bisa untuk merekomendasikan untuk menggali informasi? Ada banyak hal ya di media-media yang Ini untuk orang awam ini biar tahu Ustaz. oke, Iya. ini di media di bidang misalnya apa ya? Iya. Medsosnya. Apa saja artinya ya berkaitan tentang perang asimetris tadilah, ya kan. Iya. Contoh misalnya terkait propaganda Amerika dalam Oke. merusak persatuan misalnya dengan menghantam keberadaan Iran dengan negara-negara Arab yang lainnya, kemudian kemadhabannya yang coba untuk dirusak, atau mungkin informasi berkaitan tentang Palestina itu kan juga banyak yang berbeda kan tidak akurat Ustaz. Betul. Mungkin ada media-media yang bisa Ya kalau saya bisa merekomendasikan untuk, tapi ini di apa yang ada di otak saya ya, saya tidak punya Kita meyakini antum sebagai salah satu pakarnya. ya misalnya di medsos untuk podcast misalnya, satu Maula TV itu menjadi rujukan. Saya Olah TV. Maula TV, Maula TV menjadi rujukan. Kemudian ada podcast-podcast yang dilakukan oleh misalnya ABI, Oke. media ABI itu juga Di Indonesia. menghadirkan tokoh-tokoh yang kompeten di bidang itu dan banyak counter. Kemudian misalnya banyak Al-Khor TV dan segala macam. Banyak sekali tapi di benak saya tidak muncul. Kemudian di media yang sifatnya itu seperti online ya, misalnya ada Poros Perlawanan, Poros Perlawanan. ada punya Purnawarta, Abna, Islam Times. Islam Nah, Times. itu contoh-contoh lah. Khamenei.ir. Khamenei.ir, cuman kan itu bahasa Persia ya. Bahasa Indonesia belum ada Ustaz ya? Belum ada. Bahasa Arabnya yang saya biasa. Bahasa Arab ada, bahasa Inggris ada, dan beberapa bahasa. Minimal situs-situs yang dikelola oleh orang-orang yang betul-betul kita pahami bahwa itu memang bisa dijadikan sebagai rujukan, minimal itu. Iya. Tapi memang kalau mengamati jawaban dari Ustadz Mukhlisin tadi, kita nggak boleh jadi awam di sini. Kalau mau perang kita harus upgrade. Ya, Betul Ustadz kan? Kalau mau perang harus minimal kecakapan itu harus kita miliki. harus. Iya. Minimal kita dalam berbuat tidak justru menjadikan suasana itu keruh. Ya. Karena ketidaktahuan kita, sementara kita tidak tahu menau, pokoknya ada informasi share kan kita saksikan itu. Ya. Di medsos, di ini, di WA kita, tiba-tiba muncul, padahal justru itu menambah hoax yang ada. Iya. Itu Iya. sebenarnya. Betul. Selain itu Ustadz, ana pernah membaca dari Rakbar, memang yang mempopulerkan Jihadut Tabiin ini memang Waliul Faqih. Kita harus akui itu. Sebelumnya belum ada. Saya melihat konteksnya kan terkait masalah Harbun Naimah ya, perang lunak dengan Ustadz. Nah, ada kalimat-kalimat yang disampaikan. Ya kalau nggak salah itu kan terkait masalah hukumnya Jihadut Tabiin itu Ustadz. Bahwa beliau itu mengatakan kalimatnya itu dalam penggalan serangkaian katanya itu,
perkataan beliau itu adalah jihadut tabyini faridhatun hatmiyatun fauriyatun. Ya kan, jihad tabyin adalah sesuatu yang faridhah, yang wajib Wajib, dan hatmi, harus harus dilaksanakan dan dan langsung. langsung cepat dalam tidak perlu, artinya tidak perlu nunggu reaktif, harus aktif. Nah, itulah yang diinginkan dan kita memang dalam kondisi apapun harus aktif, bukan reaktif. Reaktif itu ketika ada sesuatu baru kita berpikir. Nah, kalau pola pandang, pola pikir kita dalam masalah ini, kemudian ada sesuatu baru kita berpikir bagaimana melawan, bagaimana ya musuh sudah kemana-mana, hoax sudah kemana-mana, informasi batil sudah kemana-mana, baru kita bagaimana membersihkannya, akan kesulitan. Nah, tuntutan Rahbar yang tadi disebutkan tadi itu, selain itu kewajiban, berarti kalau orang awam yang tidak memahami, belajar dong. Kadar dirinya harus dipahami, sesuai dengan kadar itu dia belajar. Kemudian dia juga ketika sudah memahami dia harus lakukan dong. Lakukan yang harus menjadi sebuah kewajiban tadi itu. Ya seperti kita ketika kita diwajibkan untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, itu dituntut untuk belajar bagaimana tata cara sholat, berwudu, bersucinya, Ya, kemudian hukum-hukum yang berkaitan. Artinya kita haram menjadi awam di sini untuk berjihad tabyin. kalau konteks itu fardhah, iya. Semua harus memahami, minimal dia tahu kadar dirinya, dia tidak tahu. Kadar dirinya bahwa dia tidak tahu sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang justru akan menambah suasana, merusak suasana. Itu minimal itu dia memahaminya sehingga dia tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Minimal itu kadar dirinya, dia tahu kadar dirinya, kewajiban itu. Ya, Tuhan memberikan informasi dari perintah ini bahwa musuh ini memang dia tidak pernah berleha-leha dan tidak pernah bersantai-santai. Nah, Mereka selalu mengupgrade dirinya meskipun tujuannya adalah untuk memutarbalikkan fakta, Ustaz ya. Hoax ya, kemudian memecah belah dan menanamkan api iya. permusuhan di tengah kaum muslimin ya. Seolah-olah pengemasannya mereka memang benar. Betul-betul cantik dan lihai sekali ya kan. Nah, kita yang sebagai awam maka harus betul-betul memiliki kecakapan, keterampilan, dan ilmu dalam mengkonternya. Ahsan. Cuman begini, informasi saja bahwa ketika misalnya ada satu informasi yang ditulis oleh CNN, katakanlah itu. Oke. CNN menulis, kemudian diposting di media online katakan seperti itu. Nah, orang kemudian men-share, kemudian media-media baik medsos maupun media mainstream Indonesia kemudian menjadikan berita itu sebagai rujukan. Kita yang tahu bahwa ini ditulis oleh CNN, tapi orang harus tahu bahwa di balik tulisan itu sebelum tayang ke dalam media tadi itu, tokoh-tokoh di bidang militer, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang budaya, mereka duduk bersama. Duduk bersama, kemudian merumuskan satu artikel, nanti ditulis atas nama satu orang, kemudian dimasukkan ke dalam website tadi atau media dia. Dari sinilah kemudian disebarkan ke seluruh yang disebut dengan buzzer-buzzer tadi itu. Dan itu semuanya dia tidak pernah berpikir tentang baik benar di sini. Yang dia lakukan adalah bagaimana saya bekerja untuk saya menyebarkan informasi ini. Ini kita tidak dituntut yang seperti ini. Iya. Fatabayyanu. Makanya perang yang kita hadapi jauh lebih rumit daripada apa yang dilakukan oleh ini tadi. Karena dia menyebarkan kita dalam rangka melawan, kemudian bertahan. Bukan hanya bertahan, tapi juga memberikan penjelasan-penjelasan dan segala macam. Iya, Nah, itu secara sistematis. iya. Berarti kontra klarifikasi kalau mereka posisinya mereka memang menyebar. Dia memang menyebarkan. Nah, dari sini kita tahu kalau ini perang. Kita masuk akal. Terkadang orang itu bingung, Ustaz. Perang apa kan begitu? Perang media. Nah, kalau kita tahu latar belakang dari musuh, artinya persiapan juga seperti itu dan sistematis sekali dari satu lubang kemudian dilempar ke hulu-hulu hingga ke hilir-hilirnya dengan satu suara. Artinya kan ini merupakan salah satu strategi perang yang mematikan upaya daripada muslimin untuk membangun kekuatannya. Iya kan? Iya. Benar ya? Seperti itu saja. Ya, dan satu hal yang kita ketika CNN atau siapapun ya dari media-media itu tadi, ketika menyebarkan tadi itu kan ada target. Misalnya ini wilayah Asia jadi target atau terkhusus misalnya Indonesia misalnya.
maka itu berdasarkan data. Data dari mana? Di medsos itu ada like, di HP kita itu, di WhatsApp itu ada gambar-gambar. Informasi-informasi yang kita tulis, ada gambar kita kirim, ada like kita kirim, nggak suka kita kirim, itu semua dibaca Oke. Oleh algoritmanya. oleh orang melalui algoritma ya. Ya. Dan kemudian ini dianalisa. Dari penganalisaan itulah kemudian dia membangun opini. Berdasarkan apa? Kecenderungan masyarakat setempat. Kalau di Indonesia misalnya, maka ini kemudian dibuatlah opini dan disebarkan melalui media-media tadi itu. Jadi ini betul-betul terstruktur dan berdasarkan penganalisaan yang kita justru informasi itu, data-data itu bisa jadi dari kita. Iya, Yang kita iya. awam tadi itu. Makanya Iya. wadabayanu penting. Iya, bukan cuma masalah terstruktur, tapi mereka selain menjadikan kiblat atau rujukan, mereka membuat arenanya. Ya, Kita mau nggak mau harus menggunakan platform mereka seperti YouTube, ya. Instagram, TikTok, dan sebagainya. Bahkan ketika simbol-simbol saja mereka berusaha untuk memfilter, Ustaz. Tuh Kita repot, dikit di-ban, dikit kena suspend, ya kan, kena betul. terminated lagi, ya kan, sampai harus hilang akunnya. Inilah makna jihad. Oke, Dibunuh, disuspend atau apa, bangkit lagi, itu lagi. bikin lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini jihad. Ini makna dari salah satu ungkapan Ashabul Husain ini. Kalau sekiranya kami tahu kita dibunuh, dipotong, dibakar, dilempar-lemparkan hidup lagi, kemudian dibunuh lagi berulang 1000 kali, media pun harus sama Harus seperti begini. itu. Oke. Jangan kemudian ini begini, ini terus kemudian jangan lakukan. Dan jangan pernah berpikir nanti adsennya apa. Jangan pikirkan itu dulu, tapi fatabayyanu, kita memberikan penjelasan kepada masyarakat walaupun tidak tahu siapa yang memberikan, tapi itulah bagian dari jihad. Dibunuh, bikin lagi. Disuspend, bikin lagi. Harus seperti itu. Tidak ada kata mati dalam Tidak ada. semangatnya selalu hidup, kawan-kawan. Nah, tapi kita perlu tahu kira-kira ya, kalau kita tidak melaksanakan jihadut tabyin atau jihad penerangan dalam bentuk klarifikasi di media, Ustaz, Nah, kira-kira apa dampaknya kalau kita mengabaikan ini? orang tidak akan pernah tahu hak wal batil. Kalau Al-Husain tidak melakukan tabyin bisyahadah, maka Islam sudah tidak ada. Ini pun sama. Kalau semua orang berharap orang lain yang melakukan, sementara dirinya tidak kena tanggung jawab itu, karena dia merasa orang lain sudah melakukan itu, maka hak benar salah di tengah masyarakat tidak ada yang pernah tahu. Sehingga misi Tuhan akan gagal. Kalau kita berbicara tentang Islam, misi Tuhan gagal. Kalau kita berbicara tentang perjuangan Indonesia, maka misi cita-cita besar Indonesia akan gagal. Kalau masing-masing tidak punya tanggung jawab dan merasa bahwa fulan yang bertanggung jawab, fulan yang berbayar, oh itu sudah dilakukan orang. Semua harus punya kontribusi sesuai dengan kadar dan kemampuan dia. Ini jihad. Karena jihad wajib fardhiyah katanya tadi. Ya. Selain kita nggak bisa membedakan antara hak dan batil, kebenaran atau hoax tadi, ada mungkin kira-kira dampak yang lain, Ustadz, yang lebih mungkin kita rasakan sebagai masyarakat kita. Ada kira-kira, Ustadz? Yang paling penting itu runtuhnya kepercayaan. Oke. Runtuhnya kepercayaan kepada orang yang semestinya kita jadikan sebagai tokoh atau sebagai panutan. Karena tidak ada penjelas di situ. Oke. Terus nggak ada trust lagi nih tengah-tengah. Ya, Semua saling mencurigai. saling curiga. Karena ada ini hoax apa benar? Ini benar lah. Ini orang ini betul apa? Bisa dipercaya tuh. Jangan-jangan nggak bisa. Kan seperti itu. Jangan-jangan tagih ya. Jangan. Ya. Dan aslinya itulah fungsinya salah satunya waktu itu menjauhkan umat dari orang tokoh-tokoh yang menjadi panutan. Ketika masyarakat tercerai-berai dari tokohnya, maka gampang mereka akan dipakai. Mau jadi apa saja mereka bisa. Domba-domba bahasanya itu, mereka domba-domba yang liar. liar, yang Ya. Itu dampak yang paling membahayakan. Iya. Wah, ini sebetulnya ngeri sekali ya. Cuman karena hari-hari kita memanfaatkan gadget di tangan kita, Ustadz, atau teknologi di tangan kita tidak pada semestinya. Seharusnya kita sadar kalau kita ini sebetulnya menjadi korban dari mereka. Kita nggak bisa terpisah dengan serangan-serangan musuh, ya kan.
Kan dampak-dampaknya juga kan kita merasakan untuk sholat misalnya kita jadi agak kurang punya ghirah, ya kan, untuk belajar, untuk bekerja. Saya melihat rata-rata, anak-anak di Indonesia pada umumnya adalah konsumen, setia dengan budaya-budaya ini, Ustaz, Ya. ya kan. Sampai, KDM aja ketika melakukan kontennya kan menjaring untuk anak-anak yang sekolah bolos dan mereka, anak-anak muda yang menjadi harapan bangsa kita malah justru menjadi konsumen konsumen akut terhadap perang lunak ya kan. Bisa itu kan game online mempengaruhi banyak. Ternyata artinya dari perang ini bukan cuma sekedar hoax saja berarti kan, Ustaz? Betul, apa saja. Iya kan? Kalau yang jadi target itu personal ndak masalah, tapi kalau masyarakat, runtuh bangunan Rasulullah, runtuh apa yang dibangun oleh imam-imam. Kalau personal tidak, mungkin pengaruhnya cukup orang-orang yang dekat, tapi kalau seluruh masyarakat, tidak ada kepedulian, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, misi Ahlussunnah selesai. Salah satu bentuk misi Ahlussunnah apa? Amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, kan begitu. Saya Ini berarti masuk konteksnya adalah masyarakat. masuk. Kalau personal, mungkin efeknya masih sifatnya adalah individu-individu. Tapi kalau masyarakat terkena dampak ini tadi, tidak bisa membedakan benar salah. Jadi bangunan yang dibangun oleh Rasulullah, kemudian dipertahankan oleh Al-Husain di Padang Suri, selesai. Kalau kita mau lebih jauh ya, kan seperti itu. Ini dari media. Karena benar salah sudah tidak ada di tengah masyarakat. Wis. Ya, ini zamannya generasi, milenial, Gen Z dan yang kita simbol-simbolkan untuk hidup di era yang begitu maju dengan gadget. Ya. Kira ini perlu, artinya antum memberikan, arahan atau edukasi untuk mereka mengambil tanggung jawab di jihadut tabiin ini, Ustaz. Mungkin Ya. membuat membentuk, tim untuk melakukan, serangan counter ya, dari serangan barat atau pelatihan jurnalistik atau apa kira-kira kiat-kiat apa, Ustaz, yang bisa dibagi untuk anak-anak itu, Ustaz? Oh ya, bahwa memang bagi teman anak-anak muda ya, anak-anak generasi apa tadi? Gen Z, Gen milenial, Gen generasi Alpha. itu ya, apalah itu generasi apa itu. Satu, ikuti perkembangan. Jadi anak-anak muda ikuti perkembangan, kemudian baca banyak literasi. Kemudian jangan berhenti, kemudian hanya mengikuti, kemudian membaca literasi. Kemudian sampaikan juga pemahaman-pemahaman itu. Melalui apa? Misalnya kalau misalnya mereka perlu menulis, tidak ada kemampuan untuk menulis, ya melakukan, datang ke tempat-tempat kursus, datang ke tempat-tempat pelatihan-pelatihan untuk mengikuti jurnalistik bagaimana menulis yang baik. Jadi bacaan dia dari literasi dan segala macam itu harus dituangkan dalam bentuk tulisan dalam rangka tabyin. Yang kedua, bangun hubungan antara teman-teman untuk tujuan yang sama. Jadi karena mereka seperti yang saya sampaikan, CNN bagaimana menulis kumpul tokoh-tokoh, nggak bisa dilawan dengan sendiri-sendiri. Ini harus juga dilakukan dengan kerjasama. Kalau misalnya satu orang kemudian membangun hubungan dengan yang lain kemudian membangun, maka akan menjadi jaringan yang besar. Nah, problem kita selama ini anak-anak muda tidak pernah berpikir sampai ke sana. Dia hanya mencukupkan satu dengan yang lainnya 2, 3 orang selesai. Harus membangun jaringan. Bahkan kalau perlu lintas geografi, lintas negara. Bangun. Bagaimana teman-teman yang di Bogor di sini misalnya mampu membangun jaringan sampai di Palestina atau di London atau di berbagai negara-negara. Ini harus dilakukan. Harus optimis, harus semangat, harus menyongsong kemenangan itu dengan segala kepercayaan diri dan persiapan dengan kemampuan yang maksimal, Ustaz, ya. Betul. Dan tidak bisa dilakukan sendiri. Oke, kolektif. Kolektif. Satu Rasulullah visi, satu misi. perlu bantuan orang lain. Sohibul asri wal zaman ketika hadir juga perlu pembela. Maka kita dalam melangkah hal yang seperti ini perlu jaringan, membangun kerjasama dengan yang lain. Dan anak muda harus melakukan itu. Aktivitas ini berarti dalam rangka persiapan menyongsong itu, Ustaz, ya, menjadi pembelanya, Ustaz, ya. Salah satunya. Ya harusnya mau apapun, pekerjaan kita, ya mau kita dokter, kita kuli, mau kita harus membekali diri untuk memiliki literasi yang bagus dan kecakapan menulis berarti. Ya kalau memang dia memfokus di sana ya menulis misalnya dia mau jadi
seorang penulis sandal, ya memang itu harus dilakukan. Tapi kalau saya sebutkan tadi, buat jihad itu kan besar. Tabiin itu bukan hanya menulis atau apa, banyak hal tentang kebenaran itu. Kalau dia misalnya di bidang ekonomi, dia harus betul-betul memahami konsep-konsep ekonomi dan menjelaskan konsep ekonomi melalui pemahaman dia, melalui perdagangan dia, ekonomi dia. Islam itu begini loh dalam ekonomi. Itu juga tabiin. Bagaimana riba supaya tidak terjadi di tengah masyarakat. Itu bagiannya salah satunya. Luas sekali. Itu jihad tabiin ya. Iya. Nggak seperti mudah yang difahami kita sebelumnya, Ustaz. Ini terima kasih sekali antum telah memberikan pencerahan. Ini bagian dari jihad tabiin juga ini berarti. Upaya melakukan edukasi ya kan, Betul. menambah kesadaran kita ya kan, memetakan jaringan ini kan juga hal yang bagian dari persiapan untuk bertabiin, Ustaz. Karena saya sejujurnya saya sendiri juga artinya melihat orang-orang ini kan melakukan jihad tabiin itu paling besar dalam modalnya semangat. Yang penting mereka share ya kan, kemudian melakukan apa namanya, produksi-produksi video tertentu dalam rangka untuk melawan dan membalas. Terkadang juga konteksnya atau isinya itu kurang kan gitu. Bahkan tidak dipahami. Nah, yang penting konten. Konten, Ya. share dan segala macam. Artinya sekarang itu adalah hal yang tidak boleh ya artinya memang harus perfect kita melakukan. Mubalik hasadnya juga sama. Di mimbar dia harus melakukan jihad tabiin. Bukan hanya sekedar menyampaikan hal yang dia harus punya prinsip dalam rangka jihad tabiin, dia harus di atas mimbar. Iya. Karena dia itu medan jihad. Iya, kalau tokohnya diem ya akhirnya yang di bawah ngawur-ngawur nanti. Ya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ini kita masih pengen bicara lagi dan pengen melanjutkannya lagi dalam pendetailan dan penggalian dari makna jihad tabiin, karena sebetulnya masih ada yang saya ingin tanyakan, tapi kita sudah berkomitmen ya, artinya waktu 30 menit kita berbincang, nanti selebihnya kita akan melakukan edukasi di tempat yang lain. Terima kasih banyak saya ucapkan pada antum. Saya juga merasa senang dan berbangga Alhamdulillah. diundang oleh channel yang termasuk adalah channel rujukan saya sebenarnya. Allah. Ya, makanya saya tadi rekomendasikan untuk merujuk ke Maula TV karena itu memang selama ini untuk tabiin ya ke Maula. Terima kasih. Dan alhamdulillah saya dipanggil. Ya Allah, ini bukan branding tapi fakta saja. Ya Pak, insyaallah. Bukan branding tapi fakta. Oke, terima kasih para pemirsa. Ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan yang dapat kita ambil maknanya dan mengambil spirit atau semangat untuk kita terapkan. Kita tahu bahwasanya jihad tabiin dari penjelasan Ustadz Mukhlisin bahwa ini adalah kewajiban dan kita tidak bisa menundanya dan faktual harus kita lakukan. Kita harus melengkapi diri kita, menyempurnakan diri kita dengan kemampuan untuk bertabiin. Inilah hal yang harus kita upayakan. Nah, kami seperti biasa membuka usulan tema kepada para pemirsa melalui kolom chat. Apa mungkin ada usulan pembicaraan dan tema-tema yang bisa untuk kita bahas, silakan ditulis di kolom komentar. Kita akan mempertimbangkannya dan akan membuat konten yang bisa mengedukasi dan menarik. Tabcast, Tabiin Podcast, bukan sekedar beda, meluruskan fitnah, menegakkan fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.